Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Selalu luar biasa dalam Tuhan, karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa, selalu bersama dengan kita, amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita dalam doa kita mulai ibadah pagi ini. Terima kasih Yesus Tuhan yang mau bersorak bagi Engkau, karena kami tahu Allah yang Maha Kuasa hadir di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh Allah yang hebat, Allah yang dahsyat hadir di sini. Yang menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Penyembahan dari setiap hati di tempat ini Tuhan. Biar itu menyenangkan hatimu dan menggerakkan kuasamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kau lawat setiap umatmu di sini. Yang bersorak hanya bagi namamu. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Engkau sahabat yang selalu dekat dengan kami umat-Mu. Pribadi yang mengenal umat-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jauh dari kami, Bapa yang baik, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan mari semuanya bangkit berdiri, nyanyikan sungguh besar pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami.
cacat dan bercela di hadapannya. Yesus, sebab Kau pandang kami indah, menghargai mata-Mu. Terima kasih, Yesus. Biar kami selalu memandang keindahan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang membentuk kami, Engkau yang mengerjakan hidup kami. Jadi pujana yang layak di hadapan-Mu, untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Sebab itu kami mau terus bernyanyi bagi-Mu, bersorak bagi Allah kami. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Kau yang layak terima pujian, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau layak dipuji. Pujian bagi-Mu, pujian lagi. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami seluruh umat-Mu nyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Dan mau bersorak bagi nama-Mu, Yesus. Allah Maha Besar, jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami, jauh lebih besar dari setiap penyakit yang kami hadapi, Tuhan. Sungguh Kau besar, layak untuk dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu,
hanya bagimu Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Bisa tos kiri kanan muka belakang saudara, katakan Tuhan Yesus Allah yang maha besar ada dalamku. Mari bersorak bagi Tuhan, menari baginya. Tuhanku besar, Dia yang terbesar. Dalam hidup takkan ku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Perlindunganmu itu yang menaungiku. Bagianku selamanya. Dan bersorak, Kaulah Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidupku. Bukan selalu memujimu, Kau suka cita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku, Yesus Engkau Raja yang termulia di bumi dan di surga. Tuhanku besar, yang terbesar, Yesus Tuhan di dalam hidup. Katakan dengan iman, tak pernah ragu, kasih setiamu besertaku selalu. Perlindunganmu naungiku, pertolonganmu bagianku. Selamanya Kaulah Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidupku. Bukan selalu memujimu, Kau suka cita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku, Kau Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidupku. Bukan selalu memujimu, Kau suka cita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku, Kaulah Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidup. Bukan selalu memujimu, Kau suka cita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku, Kau suka cita dalam hatiku. Kau suka cita dalam hatiku selamanya. Serak-serai bagi Yesus, sumber sukacita kita. Amin. Tetap serukan nama Yesus, sebab namanya nama yang terus besar dalam hidup kita. Serukan namanya, bersorak-sorai bagi Yesus. Tuhan
luar biasa, perkasa. Yesus, nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yesus Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang tak tergoyahkan dan tak terkalahkan, yang mampu terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa, Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Segalanya telah ditundukkan, bahkan kuasa maut sudah dimenangkan Yesus. Yesus Tuhan, mari serukan namanya Yesus. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk misi, mari beri yang terbaik, dan kita akan persiapkan hati hidup kita untuk firman Tuhan. Yakin dan percaya kasih-Nya yang luar biasa akan memampukan kita berjalan dalam kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian
pernah berhenti kasih setiamu Tuhan. Kau mengasihi Kasih-Mu itu cukup buat kami. seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Mari semuanya banget berdiri. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, Memancarkan sinarnya kasih-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami sadar bahwa kasih-Mu itu melebihi lembah bayang maut. Dan itu akal kami tidak bisa mengerti. Itulah sebabnya Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa memahaminya. Karena terlalu sulit bagi kami. Karena ketika orang berada di lembah bayang maut, yang ada hanya ketakutan. Tapi tolonglah kami untuk memahami hal ini. Bahwa di dalam lembah bayang maut pun Engkau beserta dengan kami. Dan penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Kami percayakan hal itu. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya kepada kami. Sehingga benar-benar hidup kami diubahkan. Kami menjadi serupa dengan Yesus.
pengurapan-Mu turun atas kami. Aku membungkus ruangan ini dengan darah Yesus Kristus. Juga setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir tanah liat ini dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mau dengar firman katakan, amin. Shalom saudara. Coba tanya belakangmu, bagaimana kabarmu hari ini? Hah? Saya tadi sempat lari ke dalam untuk ambil catatan karena saya tahu komputernya ini sudah berulang kali mati-mati terus. Tapi ternyata catatan saya juga enggak tahu di mana. Jadi yang saya tahu bahwa Tuhan itu baik begitu saja. Kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai yang ke 26. Sebenarnya sampai yang ke-44 sih. Tapi kita membaca sampai ayat 26, kita bergantian supaya kita tahu alur ceritanya ini. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 26. Saya membaca dalam TB2, kita bergantian, saya membaca ayat 14, saudara ayat ganjil. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat itu terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah, nanti ayat 27 sampai 24, saudara sebagai PR baca di rumah. Perhatikan baik-baik. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, Tuhan banyak menyingkapkan kepada saya dan membuat saya ini terkagum-kagum. Bisakah kembali ke PowerPoint saya? Nah saudara, orang benar itu agen penyelamat. Kita fokusnya ada di ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau akan menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Terjemahan lain berkata, karena kamu Paulus, maka seluruh
orang di kapal itu selamat. 270 orang. Jadi kalau saudara membaca mulai dari ayat 1, rupanya mereka itu berlayar. Di dalam kapal itu ada 270 orang isinya. Ada banyak juga tahanan-tahanan lain. Karena Paulus pun salah satu tahanan. Mereka akan dibawa untuk menghadap ke Kaisar. Karena Paulus naik banding dengan Kaisar, saudaraku. Nah, ketika di perjalanan, rupanya badai angin itu turun. Dan karena satu orang benar, maka seluruh isi kapal itu selamat. Saudara, kita akan lihat, saudaraku, apa yang terjadi dan bagaimana dengan kata orang benar ini. Orang benar ini adalah Paulus. Mati lagi kan? Tetapi oke, saya sudah ada di sini, di kepala saya semuanya karena ini perenungan sendiri. Orang benar ini adalah Paulus. Paulus adalah seorang yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memulai dia mengalami titik balik hidupnya dari hidup hukum Taurat beralih kepada hidup kasih karunia dan mulai dia mengenal Allah, mulai dia menyembah Tuhan, saudaraku, dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu Paulus. Paulus adalah seorang tahanan. Tetapi menurut ayat 24, karena Pauluslah satu kapal ini yang harusnya binasa, 270 orang ini, mereka diselamatkan. Kita akan lihat seperti apa yang dihadapi oleh kapal ini. Kapal ini bisa berbicara tentang hidup kita. Saudaraku. Yuk, yang pertama, ada 3 loh saudaraku. Saya ketika merenungkan ini saya kaget. Dikatakan di situ ayat 15, kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi ada angin, next berikutnya. Angin badai, saudaraku. Dikatakan di sini angin timur laut dan kapal itu akhirnya terombang-ambing. Ini keadaan kapal. Ini kapal ini berbicara tentang hidup saudara dan saya ya. Bisa angin itu datang, angin timur laut itu, dan akhirnya membuat orang kapal itu menyerah. Karena memang itu benar-benar, wah kalau di kapal itu saya pernah kok sama Pak Bambang. Waktu di Bali, kita pengennya, anak saya bilang begini, mama papa itu pergi kemana sih itu? Gak tahu, pokoknya naik kapal kruis itu ya untuk sebentar saja dan balik gitu loh, hanya setengah hari saja. Tak pikir nanti kita makan siang di kapal, makan siang atau sore itu di kapal. Wah tak pikir, wah ini benar-benar sesuatu yang baru bagi saya. Lah ternyata, ya memang bayarnya mahal. Lah piye carane makan? Lah neng kapal kuwi kok dikocok saudaraku. Saya sudah biut-biut loh. Lah ngene disediani makanan enak kaya apa loh. Di sini ini muter loh saudara. Nguk. Piye carane makan? Pinter ini ya. Disediani semua. Wah buffetnya banyak banget. Saya mikir-mikir, iki sing gawe promosi iki lho kok pinter men. Iki lho awake dhewe, saya minum antimo loh saudara sampean. Karena masuk situ langsung dikasih antimo satu-satu. Loh saya curiga. Loh, iki ora kayak antimo. Ini kalau diombang-ambing kan wong iso mumet loh saudara. Munek-munek, belum mumet ini, masih munek-munek. Akhirnya ya menyerah. Wes biarkan aja kapal itu terombang-ambing. Terus saya tanya, ketika ada masalah yang datang kepada kita, karena kita merasa kayaknya bukan digoyang-goyang kayak baby itu, kalau anak kecil bayi itu cuma di itu tempat tidurnya ya, ada yang goyang-goyang, di ayun-ayun sedikit, jajal banterno sampai munting gini. Saudaraku, jerit-jerit itu bayi ini. Ini diombang-ambing sampai mereka itu rasanya menyerah. Lah kalau sudah menyerah begini, terus membiarkan saja, ya wes diombang-ambingkan, ya piene wong gak ngerti. Ini baru tahap awal. Saudaraku, ini jenis pertama masalah yang datang dalam hidup kita. Itu ada angin, badai yang membuat kapal kita ini terombang-ambing. Wah rasanya sudah sesek. Ya tetap sih
Kita tuh percaya kepada Tuhan tapi terombang ambing ini. Gak ada arah gitu, rasanya piye ini mau bergerak ke arah mana tuh susah. Oke, next berikutnya ini yang kedua itu ayat 15, 16 ya. Ini ayat 15, 16. Nah sekarang sampai ketika saya merenungkan ini Roh Kudus ngomong, perhatiin firmanku. Terus pikiran, saya mikir, tak pikir kok terombang ambing. Setelah itu bukan saja terombang ambing. Kalau ini angin masih terus terus menerpa, maka yang terjadi karena kapal dulu kan pakai layar, belum ada kemudi seperti sekarang ini. Mereka tuh menurunkan layar. Tahukah saudara, layar dalam sebuah kapal itu akan menentukan perjalanan kapal itu ke arah mana. Jadi kalau umpamanya ke arah timur, layarnya dipasang untuk supaya angin itu mengembuskan nanti dan mendorong layar itu ke arah timur. Saudara, kalau angin gelombang itu terus menerus, maka terpaksa mereka harus menurunkan layar. Karena angin itu bisa muter. Nah kalau layar itu dipasang, mereka bisa muter loh saudara. Terpaksa mereka menurunkan layar. Saya diam sejenak. Apa maksudmu Tuhan? Lah kamu ngerti layar itu menentukan arah perjalanan hidup. Ini banyak umatku tuh gak ngerti. Ketika angin badai itu datang, sudah terombang ambing. Mereka tidak menyadarinya dan mencari aku, maka mereka tidak sadar kalau layar mereka turunkan. Sehingga kehilangan arah. Berapa banyak orang Kristen kehilangan tujuan. Berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi tidak tahu tujuan hidupnya apa. Lebih banyak orang yang tidak tahu arah daripada yang tahu arah. Makanya dia muter terus saja persis gang singa. Saudaraku, kita tidak tahu mau kemana. Kita terapung-apung, kehilangan arah tujuan. Kalau sudah kehilangan arah, mau tidak mau membuang muatan yang ada. Mereka membuang muatan yang ada, saudaraku. Itu bisa berkat-berkat yang seharusnya kita terima loh. Kita buang, saudaraku. Hilang. Karena angin dan badai itu. Loh, Tuhan tuh bukan gak memberkati loh. Saya kemarin mendengarkan cuplikannya Esther Michael Wijaya. Ini orang berani banget ngomong kebenaran. Dan saya klik roh saya. Saudara, ngomong kebenaran tuh kuat banget. Sampai dia berkata, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita takut kalau kita tidak memberi persembahan, kita dikutuk. Emangnya Tuhan itu mafia? Kita bayar dulu, baru Tuhan beri perlindungan bagi kita. Bukan. Kita mengembalikan milik Tuhan itu karena kita menghormati. Saudaraku, orang yang menghormati adalah orang, hidup orang benar itu pasti menghormati Tuhan. Gak mungkin enggak. Saya kaget saudara, ini orang kendel banget, ini benar ini. Saudara, perhatikan, sehingga kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang besar melalui hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya, seisi rumah kita diselamatkan. Karena saudara dan saya kita berada di mana saja. Bis, kapal, pesawat yang seharusnya mengalami celaka. Karena saudara dan saya hidup benar, maka itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu loh tujuannya Tuhan. Bukan sekedar kita datang memenuhi bangku gereja. No, saudara. Saya pernah tidak tahu berapa tahun yang lalu ketika saya kan mengisi radio dulu, radio Sahabat sebelum radio Sahabat itu jadi streaming. Saya di Madiun itu saya ngisi kan sudah hampir 10 tahun lewat saudara. Suatu ketika saya lagi sampai Geneng, saya lagi nyetir sendiri. Saya lihat di depan saya itu ada seorang bapak yang dengan santainya naik sepeda. Tapi di arah berlawanan saya itu ada itu yang penguasa jalan itu, bis SK itu. Loh lah kok bapak ini nyebrang saudara. Lah saya ini dari kejauhan cuma ngomong, darah Yesus. Di depan mata saya loh saudara. Saya enggak tahu bagaimana caranya, itu masih jauh. Tapi saya kelihatan bapak ini nyebrang, bis itu saya tahu itu larinya kenceng banget. Saudara ngerti kan?
yang anak-anak muda masih seneng itu naik bis itu. Ning yang sudah seumur saya cuman begini, pot. Bis itu kayaknya sopirnya ngerem sekuat tenaga sampai bis itu miring dan berada di dalam roda yang cuman sebelah. Dia mau puter haluan letter U. Saya berhenti mobil saya ini. Saya cuma berkata, darah Yesus, darah Yesus. Lagi ditabrak remek tenan saudaraku. Dan saya lihat kok kayak film. Dan sudah miring ini cuma satu baris. Tiba-tiba bis itu bisa muter masuk di halaman rumahnya orang. Saya berhenti, saya delek-delek. Oh Tuhanku Yesus, wong kemo piye ceritanya. Wah itu orang-orang pada turun di situ. Podo pegang kepala, mungkin yang di dalam bis itu mesti menyebut nama Allah masing-masing. Benar gak? Saudara, kalau sudah begitu, pasti nyebut nama Allah. Nah, saya cuma mikir, ketika saya mau lewat, saya pelan-pelan, saya pengen tahu itu tadi piye, sepedanya mencelat, pokoknya enggak karu-karuan. Wah mati orang itu berarti Tuhan. Piye itu? Loh, lah kok saya... Kan pelan-pelan saya buka jendela saya nengok. Di sana tuh ada tumpuan jerami. Lah kok bapak itu yang dhuwur kono, tolah tuh saudara. Ya ampun, saya berkata ini mujizat. Apakah di dalam bis itu ada anak Tuhan yang berseru nama Yesus sehingga Tuhan menyelamatkan? Ya Tuhan, saya sudah mau berhenti pikir apa yang perlu ditolong. Tapi ternyata bapaknya tuh toleh, oh selamat ya wis saya bablas saudaraku. Perhatikan baik-baik. Orang bisa kehilangan arah dan tujuan. Karena angin badai itu tadi. Angin timur. Itu bisa masalah kita. Bisa kesehatan kita. Bisa ekonomi kita. Bisa hubungan keluarga. Macam-macam anginnya itu. Akhirnya kehilangan. Gak ngerti. Lalu tujuan urip apa orang ngerti mentang aku wis nikah, aku wis duwe anak ya wis tak lakoni ae. Loh, sik. Tuhan tuh punya tujuan besar melalui hidup saudara dan saya. Jangan mau salah. Saudaraku, ketika kita berada di bawah naungan, di bawah payung otoritas, kita akan bertumbuh karena serangan setan tuh yang mengenai payungnya. Kalau saudara tidak berada di bawah payung, kena loh. Habis kita. Saudaraku, perhatikan baik-baik, ini terapung-apung. Mereka sampai membuang muatan itu hasil kerja loh saudaraku. Bisa itu karena penyakit. Dari muda kerja setengah mati, ngumpulkan duit. Ujung-ujungnya umur 50 ke atas. Pakai berobat. Habis-habisan. Saudara. Memang ada sisi yang Tuhan izinkan. Tapi ada juga yang karena angin dan badai ini saudaraku. Ini membuat kita kehilangan arah. Bedanya kan di situ. Kalau Tuhan izinkan kita tetap ada arah. Tujuan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Jangan-jangan itu angin dan badai. Next berikutnya. Yuk. Akhirnya tahap yang selanjutnya itu putus asa saudara. Nah ini kan tadi menyerah. Menyerah itu belum putus asa. Membiarkan glinding bayi. Oke? Itulah sudah angin badai, membiarkannya glinding bayi lah, wes gak popo. Ya wes opo jare, itu yang menyerah tadi. Yang kedua, kehilangan arah tujuan. Yang ketiga, putus asa. Ini semua caranya setan. Saya paparkan kepada saudara, karena ketika Roh Kudus ngomong, kamu ngerti enggak ini loh caranya setan untuk menindas, membuat orang Kristen gak bisa berbuat apa-apa dan gak sadar siapa dia sebenarnya. Kalau orang sudah putus asa itu hilang harap, sudah gak ada pengharapan. Inilah yang membuat orang bunuh diri, ini yang membuat orang itu berhenti dari melangkah. Ini yang membuat orang Kristen gak bisa apa-apa lagi karena sudah putus asa. Padahal pengharapan itu sungguh nyata di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 5, pengharapan itu kuasanya besar. Bukankah 1 Korintus 13 dikatakan bahwa tinggal 3 hal nantinya. Semua akan berlalu, nubuat akan berlalu. Tapi hanya 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Tinggal 3 ini.
Nah, orang kalau sudah kena angin badai dan terus-menerus dibiarkan, kita tidak segera menyadari hal ini, dia putus saraf, saudaraku. Nasi pecel udah gak enak. Ibadah sudah gak bisa menikmati, apalagi doa. Gak bisa menikmatinya. Nah sekarang saudara, ini adalah fakta yang terjadi. Ini akan terus menerus. Karena akibat badai yang terus menerus, belum selesai satu-satunya. Ini tujuan setan. Saya ngerti hal ini karena saya juga ngalami untuk diserang terus menerus. Badai itu terus menerus. Tapi yang saya tahu, roh yang ada dalam diri saya jauh lebih besar. Yang saya tahu, penyertaan Tuhan tidak pernah terputus. Yang saya sadar, firman Tuhan berkata, dalam lembah bayang maut pun dia ada beserta dengan saya. Nangis. Air mata sampai kering, saudaraku. Sesek. It's okay. Saya akan berkata. Tapi mulut saya tetap berkata. Dengar setan, yang aku tahu Tuhanku tidak pernah gagal. Kalau orang tidak menyadari, maka putus asa ini akan membuat orang ingin mati. Saudara berkata, di Elsa dia tidak ada. Siapa yang bilang? Cuman gak ngaku gitu aja. Saya terkejut ketika saya harus melayani anak-anak SMA 2 Madiun. Gurunya minta saya untuk pegang seluruh acara. Saya bilang, jenenge dagelan, gak pikir begitu ya. Seluruh sesi itu saya yang harus pegang 4 sesi. Saya mikir, bulah ini tenanan ambek aku. Tapi Bu Ella, saya ini sakit. Bu Ella tahu sakit saya. Oh iya wes. Karena dia sakit, saya bilang ya wes. Oke, tak pegang. Ketika dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Saya menyampaikan sesuai dengan tema yang mereka berikan. Di antara anak-anak itu. Anak-anak muda yang belum mikir duit blonjo. Yang belum mikir bayar listrik. Yang enggak pernah mikir uang jajan. Wong jenenge cah SMA. Masih itu enggak pernah mikir pulsa entek. Bu. Pulsa. Duit jajan entek. Bu. Kurang iki lek 20.000. Saya tanya itu anak-anak itu sekarang SD minimal 5.000, 10.000. Saya keplak-keplak kepala saya sendiri, tak hitung-hitung. Nah, saya ini gak pernah mikir saudaraku. Waduh SD 5.000 sedino, itu paling sedikit katanya. Saya tanya ke jemaat, berapa itu ngasih saku anak-anak? 5.000. Terus paling minim itu hanya tertentu, kebanyakan 10.000. Loh, dia anak siji 10.000. Berarti wis 250.000 iki sebulan. Anak loro 500.000 kuwi jajan ning sekolah tok. Urung ning omah enek ting 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 gitu saudaraku. Itu lagi jajan lagi. Lah sedina iso 20.000. Berarti iso sak yuta dhewe ya anak loro. Oh ya bener, pantes anakku tak omongi kuwi tambah sitok engkas lek loro koyo mama. Mama setelah anak besar-besar mama dhewean. Mama itu gak ngerti apa piye. Antara seneng sama stres punya anak banyak itu beda tipis masa iki. What? Maksudmu? Lah aku nambah anak nih. Beda tipis mah. Duduk seneng, stres aku. Mama ngerti cah sekolah saiki. Anakku gak tak sangoni. Karena memang anaknya tidak pernah dipegangi uang. Makanya cucu saya yang besar itu. Ketika pernah kesini ini masuk. Langsung, Oma aku mau shopping ya. Shopping maksudnya piye di sini shopping. Ternyata dia lihat teman-teman sekolah minggunya beli pentol, beli apa itu dia mikir itu shopping. Oke? Dan dia dikasih uang mamunya 100.000. Nah saya mikir tuku pentol 1.000 loh. Ya anggisa RT. Saya bilang sini. Oma tuker uangnya. Kenapa? Kamu tahu ini berapa? Enggak. Ini tak kayak sewenang loh dia tak kayak 10.000-an loro.
duit siji dijoli loro loh saudara. Ora pinter omane. Gak ngerti itu anak. Senengnya cuman. Tapi saudara tahu, saya shock ketika melayani mereka. Ternyata mereka itu ada beberapa anak yang bukan 1, 2. Itu sudah masuk dalam taraf putus asa dan pengen bunuh diri. Lah saya kan kaget. Loh, emangnya apa kowe neraktir pacarmu nggih dhuwitmu apa piye terus gak duwe dhuwit apa piye kok sampai bunuh diri mawon. Mereka pengen mengakhiri hidup loh saudara. Bapak ibu hati-hati ya. Anakmu pakai dhuwit urung tentu dia tuh aman. Tetapi jiwanya bisa kena. Ini loh, sasaran setan itu adalah menghancurkan jiwa. Saya kaget, saya peluk mereka. Saudaraku, saya berdoa bagi mereka. Nah, ada salah satu yang bapaknya itu kenal saya. Tapi saya kenal sama neneknya. Dia ketemu saya, Bu Ella tuh ternyata, oh bener tak raba-raba ini Bu Ella siapa? Bu Ella Ngawi itu kayaknya cuma satu yang saya tahu. Nah terus saya bilang gitu, wah Bu makanya saya datang ke sini karena saya tahu ini, saya pengen tahu Bu Ella siapa yang bicara. Berapa puluh tahun saya gak pernah dengar Bu Ella khotbah. Karena dia jemaat Betani. Mama papanya itu yang kenal saya dengan baik. Saudaraku. Ini saya kenal. Bocah anak itu manis banget, baik banget. Dia adalah salah satu yang putus asa. Coba saya pikir, saya bisa shock di situ. Saya ngomong, Roh Kudus, iki lek gak mau tolongi, bubar. Saya bilang gitu. Dari itu Tuhan melawat mereka. Sehingga pelukan itu menggantikan, menghilangkan keputusasaan. Nah baik-baik ya, ada 3 tahap. Yang satu tadi, menyerah. Yang kedua, kehilangan tujuan hidup. Ayo. Yang keempat, yang kedua tujuan hidup. Yang ketiga adalah putus asa. Nah sekarang solusinya bagaimana? Nah solusinya cuma ini saudaraku. Solusinya adalah satu orang benar. Waktu itu adalah Paulus yang ditaruh di sini. Di buku ini, ayat 24. Karena engkau Paulus, maka seluruh isi kapal ini orang-orang itu tidak akan ada yang mati. Semua diselamatkan sekalipun kapalnya hancur. Wow, orang benar. Nah sekarang kita lihat orang benar. Tidak ada satupun dari kita yang benar. Saudara dan saya menjadi benar. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan membenarkan kita. Sejak kita percaya kepada Yesus, kita ini menjadi orang benar. Nah, banyak orang tidak mengerti. Apa gunanya, apa bedanya aku setengah-setengah, ambek tenanan jadi orang benar, ambek biasa saja. Oh, saudaraku, sangat beda. Karena orang benar itu punya dampak buat sekelilingnya. Ini bukan pengakuan manusia, tapi berdampak. Saudara, dikatakan kalau kita ingin tahu orang benar itu bagaimana. Ini loh, di tengah-tengah gelombang kayak begitu, Paulus tuh masih bisa berdoa loh saudara. Dia itu punya hubungan, ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku, seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah. Perhatikan, dekat dengan Tuhan. Dia ngomong, karena seorang malaikat itu loh yang memiliki aku, yang dari Allah, seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah. Ini pernyataan bahwa aku itu milik Allah, aku itu kepunyaan Allah, dan Dia itu adalah Tuhan yang aku tinggikan dalam hidup ini. Ini pernyataan bahwa orang itu memang benar. Keadaan diombang-ambing, dia masih bisa berhubungan sama Tuhan. Saya tanya saudara, ketika masalah itu datang, ketika keruwetan itu datang, badai itu masih terus menerus, masihkah engkau bisa berhubungan dengan Tuhan? Masihkah engkau bisa berbicara dengan Tuhan? Masihkah engkau bisa nangkep perkataan Tuhan? Atau kita sudah, aduh, wis gak iso krungu apa-apa.
Hati-hati. Dan ini hanya bisa mendengar suara Tuhan itu, saudara, itu bukan mujizat saja. Oke, kalau ada sesuatu yang penting, saudaraku, maka Tuhan akan berbicara secara audible. Tapi maksudnya segera dan harus waktu itu. Itu Tuhan seringkali bicara dengan audible. Tapi biasanya kalau untuk hidup kita sehari-hari, dia akan bicara melalui keadaan. Dia bicara melalui firman Tuhan yang kita dengar. Dia bicara melalui anak-anak kita. Dia bicara melalui makanan yang kita makan. Oh, Tuhan bisa bicara lewat semuanya. Saudara, Paulus ini dia dekat dengan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Orang benar pasti berani berbicara kebenaran. Enggak mungkin, enggak sungkan. Dia akan berani bicara kebenaran. Nah, banyak orang takut bicara kebenaran. Takut menyinggung, takut ditolak. Orang benar ada di ayat 21-23, Paulus ngomong, seandainya kamu menuruti nasihatku, maka hal ini sebenarnya tidak akan terjadi. Tapi karena ini sudah terjadi, ya sudah, tetaplah bersemangat. Nah, ini loh, dia berani bicara kebenaran tapi tidak pernah menghakimi. Itu orang benar. Dia tidak akan menghakimi. Dia memberikan, ya sudah ini sudah terjadi. Kalau gitu tetaplah bersemangat. Karena Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat itu tahan dalam penderitaan. Saudara. Dia penuh hikmat. Ada itu di ayat 33-34. Tadi kan kita enggak baca. Menjelang fajar Paulus mengajak semua orang untuk makan katanya. Sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Saudara, saya tanya, diombang-ambing sedina rasanya wis munek-munek. Gila 14 dino. Wah, itu wis embuh saya mikir. Saya diam, saya merenungkan, lah iya toh Tuhan. 14 hari loh mereka, sampai mereka itu gak iso makan. Lah saya aja cuman berapa jam tuh perut saya tuh muter-muter di sini. Ya habis itu bisa snorkeling, apa? Saya bilang Bapak Bambang, alah yo pinter ngene iki awakku wis munek-munek kok kono snorkeling. Lah apa yo iso apa bisa menikmati ya Saudara. Pulang tuh saya ngomong sama anak saya, wis gleh-gleh. Apa? Aja mama gak gelem pindho aku. Iya kapale apik, makanan enak. Lah nek weteng munek-munek apa ya iso gleh. Anak saya ketawa ngakak sekali-kali lah, Ma, ngerti bagaimana itu. Saudaraku, itu baru berapa jam, ini 14 hari mereka enggak makan. Saya tanya, ibu-ibu tolong yang melahirkan normal bukan sesar. Siapa di sini? Bisa angkat tangan? Yang melahirkan normal. Normal ya, bukan sesar ya, normal. Saya tanya, kecuali ojo Bu Erning, karena Bu Erning itu ajaib. Itu satu di antara keajaiban. Sekian miliar orang. Lah, Bu Erning itu ngelahirnya orang loroi, turu tambahan. 5 menit lahir bayi. Megelnya, saya bilang, lah ngono ora gelem duwe anak 11. Ya sakit itu persis itu Ibu Pak Timur itu. Timur ini lahirnya di kursi. Pak Timur ini. Buat moyang cerita sama saya. Saya pikir-pikir, piye carane? Ceblok neng kursi loh Saudara. Saking nemen itu Pak, gak kerosone. Tapi Bu Timur sakit enggak? Melahirkan. Yang lain sakit enggak? Sakit. Terus saya tanya, itu sehari. Kira-kira 14 dino loh kayak ngono. Kayak apa? Lu lek sesar kan tidur Saudaraku. Gak kerasa. Anak saya aja yang pertama ngomong sama saya. Mama gak pernah ngomong ke aku kalau sakitnya kayak gini. Loh, Mama kan sudah ngomong. Melahirkan normal itu sakit. Nah, tapi gak cerita detail saya. Detailnya piye wong kuwi lara 1000 dadi 1. Itu sakitnya 1000 jadi 1 loh Saudara. Piye caranya saya bisa ngomong detail? Aduh Ma, dia bilang, karena dia 22 jam sama kayak saya. Itu pun aja sudah menguras seluruh tenaga. Bojone sing gede dhuwur ketoke gede dhuwur, ndoprok nang isor. Sudah gak itu. Aku gak kuat malu. Sing ra kuat kok kamu pasiennya loro ini Mama. Saya akan berkata begitu. Sana kamu, ndak ma aku di kaki Mama aja, dia bilang gitu. Karena lihat istrinya,
kesakitan kayak gitu. Itu cuma sehari saudara. 14 hari diombang-ambingkan sampai gak bisa makan. Ini kira-kira menurut saudara permisi kata muntah-muntah mendak wisan itu. Pusing muntah-muntah, ada karu-karuan tuh sudah. Karena sampai teler mereka tidak ada yang makan. Mereka pikir bagaimana caranya selamat. Bahkan mereka sudah skoci, apapun dilakukan. Kapal itu dililiti dengan tali supaya mereka tidak kandas. Seluruh usaha sudah dilakukan sampai mereka membuang bukan hasil, tapi pokok mereka, alat-alat mereka buang. Saudara baca tadi, yang ketiga itu ketika mereka putus asa, alat-alat tuh dibuang. Saudara bisa kerja, kalau sampai badai itu datang dan terus-terusan, sak pokokmu bisa kebuang. Alat-alat tuh berarti pokok. Kalau tadi muatan itu hasil. Sekarang yang diperlukan bukan pertolongan manusia. Tapi yang diperlukan ada orang benar di situ yang bisa menyelamatkan. Kalau engkau merasa dirimu belum seperti yang Tuhan katakan, cari orang benar. Nempel ke dia. Supaya terimpartasi kehidupannya. Sehingga saudara juga didorong untuk menjadi orang benar. Orang yang suka menyembah Tuhan. Orang yang suka mendengar firman Tuhan. Orang yang suka berani berbicara kebenaran. Orang yang penuh dengan hikmat. Paulus berkata, sudah 14 hari, ayo makan supaya kamu punya kekuatan. Orang yang tidak menghakimi. Itu ciri-ciri orang benar. Dikatakan, saya waktu merenung ini saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, harus ada ayat lain yang berkata bahwa orang benar itu hidupnya berdampak. Tuhan ngomong, Abraham. Saya cari Kejadian 18 ayat 23. Mari kita membaca supaya kita mengerti. Kejadian 18 ini tawar menawarnya Tuhan. Ketika Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Ayat 24, bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Perhatikan, ternyata memang dari kejadian sudah terjadi. Kehadiran orang benar itu bisa menyelamatkan. Kisah para Rasul berkata, satu orang percaya dan mengikut Yesus, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Satu orang benar ada di dalam sebuah kendaraan. Kalau itu setan ingin menghancurkan. Gara-gara orang benar ini, karena kitab Amsal kayak yang berkata, Mazmur, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus pasal 3 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi saudaraku, Tuhan matanya tertuju kepada orang benar. Itu disertai, dipagari seperti Ayub. Tuhan memagari Ayub. Ketika setan berdialog dengan Tuhan. Setan ingin menuntut supaya membuktikan bahwa Ayub itu setia. Balik ke PowerPoint. Maka Tuhan berkata, oke, tak cabut pagarnya. Tapi dengar, kamu tidak bisa menyentuh nyawanya. Ada pagar kok, ada batas. Setan itu bisa menggoda saudara, mencobai kita atau tidak. Oh sudah ditentukan batasnya sama Tuhan. Enggak bisa, saudaraku. Abraham, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan akhirnya gara-gara orang benar ada di situ. Maka keselamatan ikut turun. Saya ingin mendorong semua jemaat untuk kita hidup benar dengan Tuhan. Caranya bagaimana Bu Ella? Saya tuh gak bisa menahan. Saya kemarin ngomong sama Pak Bambang, saya itu ya kecolongan.
Saya tuh kemarin gak bisa menahan diri tentang makanan. Saya tuh kok pengen sekali makan. Saya ngomong sama Pak Bambang, aku tuh kok pengen banget ya makan. Makan saya kan memang sedikit. Ya kalau Pak almarhum Pak Sis bilang, bu makan sakmono kuwi lewat tenggorokane hilang terusan. Ya karena cuma nasi 3 sendok, begitu saja. Nah saya ngomong Pak Bambang, aku kok pengen banget makan burger ya. Sampai ada keinginan gitu loh saudaraku. Sudah beberapa hari saya ngomong Pak Bambang. Aneh ini ya bingung tuku ki ya piye. Kemarin tugas ke Solo, pas lewat, saya ngomong lagi, aku pengen banget makan burger. Dan lagi tak tok nih loh saudara. Akhirnya kemarin tuh saya pesen hamburger. Bener. Biasanya saya makan hamburger kalau satu itu paling separuh. Saya kemarin kecolongan makan satu, tak entek no saudara. Saya ngomong sama suami saya, wah bener-bener ya keinginan daging itu. Aku tuh makan burgermu siji tak entek nih loh mas. Ya hamburgernya sak piro? Yo gak gede sih, cilik kok memangnya wong saya ambil harga yang murah. Saudaraku, kecil. Dia diam aja. Itu udah 3 hari saya kayak wong ngidam. Udah terus makan itu. Saudara baru kemarin itu saya merasa, Tuhan apa aku bersalah Tuhan, tadi kok gak bisa menguasai diriku separuh kudune sing separuh tak nggih bengi ya Tuhan. Kan ngono kuwi wis apik gitu loh. Itu saya merasa kecolongan makan gitu aja. Saudara. Enggak bisa rasanya menahan. Saya enggak tahu dengan saudara, apakah saudara bisa menahan dagingmu? Apakah saudara bisa tetap diam di tempat di mana kita sedang diproses Tuhan? Saya tahu kok ketika kita proses itu paling enak tuh loncat dari tempat itu. Dan cari tempat yang menyejukkan. Menyejukkan apa? Ning kono enek boyo sing wis keluwen. Kita enggak ngerti, ada buaya di luar sana. Karena tempat di mana Tuhan memproses kita itu adalah tempat yang paling baik. Sampai kita lulus. Sampai kita menjadi orang benar. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Hanya orang yang mendekat kepada Tuhan. Hanya orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan. Hanya orang yang membina hubungan dengan Tuhan dan mulai memperpeka telinganya. Setiap pagi, katakan Yesaya, engkau mempertajam pendengaranku di waktu pagi. Karena ketika saudara pengen belajar mendengar suara Tuhan, sudah agak siang. Wis kena suara-suara dunia ini, jujur saja. Makanya Yesaya berkata, engkau mempertajam pendengaranku di waktu pagi. Nah, kalau saya pengen mendengar suara Tuhan, maka saya harus bangun tengah malam atau hampir pada esok. Jam 2, kayak tadi malam saya 1:30 lebih 7. Maka saya harus duduk diam untuk mendengar suara Tuhan. Bayangkan saja, bising setengah mati keadaan, carut marut di dunia ini. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Itu aja saudaraku. Tapi untuk memaksakan diri untuk duduk di bawah kaki Yesus ini susah. Itu jauh lebih susah daripada cari duit. Benar apa benar? Tolong dijawab benar apa benar? Saya tahu tuh. Bagi para pelayan Tuhan, lebih enak mana? Besuk kunjungi jemaat sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau mau jujur lebih enak besuk. Lebih enak kunjungan. Daripada duduk memaksa diri diam dan dengarkan suara Tuhan. Saudara. Karena ketika Tuhan gak bicara apa-apa, kita harus tetap setia di situ. Karena ketika Tuhan kayaknya silent, bukan berarti Tuhan gak bicara. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita benar setia? Apakah kita tulus? Apakah benar? Sama, saudaraku. Pertemanan juga begitu. Persahabatan juga begitu. Sebenarnya itu hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan suami dan istri. Itu aja. Katakan di sini, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 juga berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Selama kita mau mendekat kepada Tuhan.
maka hidup kita akan terus-menerus dibenarkan. Akan terus-menerus dibenarkan. Akan terus-menerus dibenarkan. Dan dari situ akan keluar buah dalam hidup kita untuk menjadi seperti Yesus. Dulu saya nggak bisa saudara ngampuni itu. Jangan saudara berpikir karena Tuhan, saya ada panggilan Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan umur 15. Terus Tuhan menyatakan saya ini anak perjanjian, dari mama saya dengar itu. Maka otomatis saya akan bisa menjadi pelayan Tuhan, pret. Saya harus masuk padang gurun. Ketika saya membaca bukunya John Bevere, keluar dari padang gurun. Sepanjang saya baca buku itu saya nangis saudaraku. Matang tenan. Niki kok uripku ditulis kuwabe ning kene. Sopo to John Bevere ini? Bisa dia menyampaikan seluruh hidup. Di mana proses padang gurun. Saya 14 tahun saudara. Paulus ini ketika dia dapat panggilan, dia tidak langsung mendadak jadi utusan Rasul. No. Bertahun-tahun dia berdiam diri mencari Tuhan. Dan itu semua proses. Sing karbitan tuh mesti ra enak rasanya. Nah, ada pisang raja yang satu sama-sama kuning, yang satu karbitan, yang satu mateng suluh. Beda enggak rasanya? Yang situ anyep, yang satu legit. Saudaraku, manis. Itu hidup kita. Yuk, jemaat LCAD itu saya tahu jangan karbitan, tidak karbitan. Makanya ngalami proses, dan itu gak enak. Neng ojo menyerah. Sudah dengan badai menyerah, terus kehilangan arah. Habis kehilangan arah, putus asa. Saudara dan saya adalah agen penyelamat. Singgol kanan kiri, kamu tuh agen penyelamat. Sadar. Agen penyelamat, sadar. Ada banyak ekonomi yang carut maut. Tapi dengar baik-baik. Tuhan akan membuktikan kebenaran firman-Nya. Bahwa hidup kita ini bukan karena roti saja. Tapi karena firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan itu pasti tergenapi. Kalau sekali Tuhan peringatkan dunia tidak menyadari, maka Tuhan akan bikin lagi. Itu loh kasihnya Tuhan, itu peringatan. Covid itu adalah bentuk cintanya Tuhan. Itu waktu Covid itu banyak orang cari Tuhan loh saudara. Sebabnya wedi mati yuk. Semua wedi mati loh itu. Seandainya gereja boleh ibadah, mesti bekwi. Karena kabeh wong wedi mati ya. Wong sugih sampai wong di kolong jembatan kecuali wong edan. Ya, kecuali wong edan. Wong edan gak pernah takut mati. Lihat itu ada ndak orang gila pakai masker waktu Covid? Rene. Dan yor aneh rene sing mati wong edan gitu loh. Saya yo bingung. Lihat. Tuhan tuh hanya memberikan tanda kasihnya gitu loh. Uangmu itu loh sekali waktu gak payu. Itu cuma sekali dan itu banyak di Amerika mulai orang-orang berbalik kepada Tuhan. Di Belanda saya tanya keponakan saya waktu Covid itu bagaimana gereja. Ya ada sih 1-2 gereja yang mulai kembali kepada Tuhan dan orang-orang mulai datang. Di Neng Londo itu jarang orang-orang Kristen tenanan saudara. Saya datang ke sana dengan Pak Bambang itu waktu mampir cuma 2 malam tok loh saya mampir. Itu cuma menguatkan itu ponaan-ponaan mamahku itu. Mereka itu sudah gak ke gereja lama. Karena mama sudah gak ke sana lagi, gak ada yang kasih dorongan. Tak pikir-pikir Tuhan, aku jane neng Londo pisan tuh pengen jalan-jalan, aku pengen melaku-melaku. Lah kok dibeteng kaki ngobrol sama mereka. Menguatkan mereka. Lah aku gak bisa bahasa Londo, Pak Bambang yang bisa bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Mulai saksi, mulai cerita tentang Yesus Kristus. Akhirnya kincir angin wek ndelok tok pas ning ratan ngono tok saudaraku. Tapi saya tahu ada tujuan mulia kok. Akan berdampak kok. Mulai ponaan sepupu, ponaan saya, mulai mereka dikuatkan lagi. Ayo saudaraku, dekat aja dengan Tuhan. Rontok dosamu,
rontok kelemahanmu, rontok penyakitmu, rontok kesialanmu, rontok semua yang menghalangi kita. Ini loh saudara, jadi awet itu rasa mumet sebenarnya. Orang piye iki carane cari pertolongan. Stop, semuanya manusia itu terbatas. Kelek saudara sudah kepentok. Sekarang mulai sembah Tuhan. Mulai datang kepada Dia dan berkata, Tuhan ini aku. Saya yakin dalam 3 bulan saudara terus menerus melakukan ini. Jebol itu semuanya. Tembok-tembok itu. Gak ada yang tahan. Saya percaya. Saya 3 bulan kejar Tuhan setiap malam. 1:30 sampai 2:30 pagi. Dalam waktu 3 bulan tiap hari. Tanpa lowok. Masuk bulan keempat. Dia menyatakan kemuliaannya. Terang yang ajaib itu ada ketika saya sedang bersujud. Cuman biasa nih. Kita ini dok nyengan. Saya tanya, Pak Timur, lek dodolan, sedino dodol, sedino tutup, rong dino dodol, rong dino tutup, ketoke piye, Pak? Mawut. Lah wong golek dhuwit iso mawut piye, Busum? Tokone rong dino buka, rong dino tutup, rong dino buka, rong dino tutup. Hah? Saya tanya, Ger, piye Ger? 2 hari buka, terus tutup. 2 hari buka neh, tutup neh. Dealermu bisa maju? Sing dodolan yang pasar. Bagian tindi. Sore. Nah. Rong dino dodol, rong dino gak, rong dino dodol, rong dino gak. Saya tanya, mawat apa berkembang? Entek, lu tambah nemen. Jawabannya. Sekarang saudara, kita tuh sudah ngerti. Kita kerja aja untuk dunia, untuk hidup sekarang. Kalau 2 hari dodolan, 2 hari tutup, ujung-ujungnya mawat, bahkan ada yang nyauri, entek. Loh saya tanya, emang kehidupan rohanimu piye? 2 hari sembahyang, 2 hari gak cari Tuhan, terus saudara, oh saya hidup dengan iman, bahwa hubungan saya dengan Tuhan jauh lebih baik. Sak modal entek, bahkan imanmu bisa tergerus. Ayo mulai hari ini, sadar. Kalau engkau gak bisa berdoa, rasanya hari ini kok aku gak bisa nyembah Tuhan, gak bisa berdoa. Buka Alkitab, baca Alkitab. Itu saya paksakan. Kalau saya gak bisa berdoa, saya berdoa kok gak kerasa apa-apa, tak buka Alkitab. Kalau engkau gak bisa baca Alkitab, duduk bawah kaki Tuhan. Ganti-ganti, yang mana itu? Oh, saya baca Alkitab aja Tuhan bisa bicara kok. Oh saya itu yang makan nasi loh. Saudara makan nasi kan? Sama kan? Kalau Tuhan bicara kepada saya berarti Tuhan bicara kepada saudara. Jangan 2 hari mood. Ya ini, saya gak mau lagi dengar. Aku lagi gak mood tok Bu Ella ke gereja berdoa. Engkau lah aku mood. Syukur pas Tuhan datang pas kowe mood gitu loh. Saya akan ngomong. Lek pas gak mood, wes saudara, loh pendetaku ki kok gak ngomong aku. Sampai dower mulutnya, saya bilang gitu. Mood gak mood. Sembah Tuhan. Sembah itu berarti kita menghormati Dia. Itu menyembah. Arti kata menyembah, itu kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan berarti termasuk ketika kita memberi persembahan, duitnya aja diuntel-untel. Ini namanya menghormati. Enek duit untel-untel lebok nih. Jian tenan. Saudara sama saya ngasih pengemisnya ya gak mungkin diuntel-untel sik lagi dikasih nih. Iki neng Tuhan. Duh, saudara, itu kita akan diajari Tuhan. Memberi itu yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Padahal jane itu malaikat ambek setan ngomong, singgol-singgolan. Tenan ra ke, sing nyanyi ke. Aku karepku ya pengen ku tenan. Malaikatnya ngomong gitu. Ya deloken ke, duitnya diuntel-untel. Apa ngono kuwi ku berikan yang terbaik. Nah aku ya harap ngomong kok antine tak sentil. Ini antara malaikat dengan setan ya. Tak sentil. Lah ke deloken ke. Wong sing digowo ning gereja ke sisa lho. Lek turah digowo, lek gak ya gak.
Apakah itu memberi yang terbaik? Wis tok kowe terus ngono ae. Setan tuh selalu menghakimi. Malaikat ngomong, "Stop! Aku akan sentil hatinya sampai dia memberi yang terbaik." Itu goal kita. Katakan kanan kiri, kamu orang benar. Ya. Terus sekali lagi, kamu agen penyelamat. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya percaya kalau setiap jemaat menyadari hal ini, maka Komsel kita akan berdampak. Maka komunitas kita akan berdampak. Kita akan menjadi jawaban bagi Kota Ngawi. Lihat itu, berapa banyak orang yang bisa makan di Kota Ngawi. Berapa banyak mereka yang masih meminta-minta. Jangan nunggu saya sampai kaya. No, kalau jatahmu makan, kamu uangkan. Kira-kira sekali makan kamu 20.000. Potong. Berikan yang separuh untuk mereka. Saya tahu Ngawi akan digoncangkan. Karena saudara dan saya sebagai orang benar. Amin. Ayo, jangan kehilangan arah tujuan. Saya gak ngerti. Dari 3 persoalan tadi, tahap persoalan. Saudara masuk di mana saya gak ngerti. Mungkin ada yang baru menyerah saja. Atau ada yang sudah kehilangan arah. Atau yang sudah putus asa. Sehingga nasi capcay buatan saya sudah tidak enak. Enak ya ini ya. Sekalipun dengan segala kemampuan saya akan masak itu. Orang putus asa itu sudah gak bisa merasakan apa-apa. Ada duit. Kamu bisa pergi kemana-mana. Bisa. Tapi yang ada dalam jauh di lubuk hatimu kosong. Gak ada kenikmatan. Gak ada yang namanya joy. Yuk, pagi hari ini Tuhan mau memulihkan saudara. Saya gak ngerti angin badai masing-masing. Saya juga ngalami yang terus-menerus itu masih biarkan aja. Mau dibuat saya sampai mual-mual, sampai jungkir-jungkir, silakan. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Orang berkata terlambat. Ya, Lazarus mati 4 hari itu juga terlambat. Tuhan untuk menyembuhkan. Tapi bagi Tuhan, karena Dia Tuhan yang luar biasa, barang busuk pun akan menjadi hidup. Itu loh Tuhan kita yang ajaib. Jadi kalau engkau sekarang sedang terperosok, sampai mungkin menurut ukuran manusia busuk, dengar baik-baik. Saat kita datang kepada Tuhan dan Dia hadir, di situ yang busuk pun akan dihidupkan oleh Tuhan. Karena memang Dia Tuhan yang luar biasa. Cuman tolong please, datanglah menyembah kepada Tuhan. Sembah Dia sampai kita berkata, aku ini miliknya dan aku menyembah Dia. Yesus Tuhan. Kiralah paralah ya, sekiralah paralah. Ku datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Ku baru di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus. Kedahsyatan kasih-Mu, oh kasih-Mu, kasih-Mu mengelilingiku. Bawaku dekat padamu.
kedahsyatan kasih-Mu Tuhan. Oh, hanya kasih Allah yang bisa membuat saudara dan saya hidup benar dan membawa kita semakin dekat kepada Dia. Dan saat ini kasih itu sedang mengelilingi kita. Musik menyanyikan ini kita sembah Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara masuk dalam tahap yang mana. Apakah engkau masuk dalam tahap menyerah? Atau engkau sudah masuk dalam tahap kehilangan arah? Engkau hanya bekerja cari duit dan engkau tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tidak tahu saudara diberkati Tuhan itu untuk apa? Kita sehat untuk apa? Kita berkeluarga untuk apa? Karena di dalam gereja lah saudara akan tahu tujuan Tuhan. Saudara mendengar panggilan Tuhan atas hidupmu. Kalau kau sudah mulai kehilangan arah, mari saya mengajak kita berbalik pagi hari ini kepada Tuhan. Bahkan kalau ada yang sudah berputus asa, dengar baik-baik. Sembah Tuhan, datang kepada Dia, dan kita dipulihkan karena kasih-Nya sedang mengelilingi kita. Saya tidak tahu siapa saja yang alami ini, tapi kalau itu engkau tengadahkan tanganmu kepada Tuhan dan berkata, kelilingi aku dengan kasih-Mu, buat aku menyadari kasih-Mu Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari kasih Allah. Dia ada di sekeliling kita kasih-Nya itu. Sehingga kita bisa putus asa. Tuhan, lihatlah setiap hati yang diangkat. Tangan yang ditengadahkan kepadamu. Mari Tuhan, bawa kami untuk kami berbalik. Untuk kami menyembah-Mu. Untuk kami meninggikan Engkau. Sehingga kami sadar kami ini milik-Mu. Aku ini milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Yesus Tuhan. Yesus, jamah setiap tangan yang ditengadahkan. Pegang kami, ubahkan kami, bawa kami, tuntun kami Tuhan. Naik gunung yang tinggi, turun ke dalam lembah yang dalam. Tuntun kami, jangan Kau lepaskan kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kirala paralaya sekarala paralaya, kirala paralaya sekarala paralaya, kirala paralaya sekarala paralaya sekarala paralaya, kirala paralaya. Bawa hati kami berbalik kepadamu. Bawa kami merendahkan diri kami. Dan kami mendekat kepadamu. Kami berseru Aba ya Bapa. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Saudara, ada desakan kuat dalam diri saya. Kalau engkau mau solusi, Tuhan bilang satu saja. Cari aku, kata Tuhan. Cari aku, kata Tuhan. Kelemahanmu akan kuangkat.
Ketika engkau bertemu denganku, penyakitmu akan hilang. Ketika engkau bertemu denganku, kelemahanmu akan hancur. Tuhan berkata, cari aku, kata Tuhan. Keputusasaanmu akan diganti dengan pengharapan yang baru. Tetaplah bersemangat. Mari kita bersemangat untuk mengejar Tuhan. Mari kita bersemangat untuk menyembah Dia. Karena itu jawaban. Terima kasih buat pagi hari ini. Aku percaya Roh Kudus Engkau melanjutkan acaramu ini. Sampai kau dapati hati kami berbalik. Sampai kau dapati kami mempunyai arah dan tujuan. Sampai kau dapati Tuhan, kami ini menyembah-Mu dan menghormati Engkau. Terima kasih. Ampuni dosa kami. Ampuni kelemahan umat. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak menghormati-Mu. Kami tidak menaruh Engkau nomor satu dalam hidup kami. Tapi melalui firman-Mu kami sadar. Hidup kami bukan karena roti, tapi hidup kami karena firman Allah yang kami dengar. Dan itu membebaskan kami. Firman-Mu menopang kami. Firman-Mu menyelamatkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Karena firman-Mu ya Allah, itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Firman yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan melihat kegiatan sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama. Shalom Aleichem Jemaat GUPL Sadai dikasihi Tuhan. Bersama saya Timotius, berikut kita saksikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama dengan antusias untuk mengikuti kegiatan Komsel. Bagi saudara yang belum bergabung, bisa menghubungi Sakom. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama kita mengikuti kegiatan doa pagi. Kegiatan doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di ruang meeting gereja. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita hadir dalam menara doa yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di ruang meeting gereja. Jadwal menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Gebiar Penuai. Kegiatan dilaksanakan hari Selasa pukul 18.30 bertempat di rumah Ibu Andi Suyanto atau Bu Sum. Mohon kehadiran dari Bapak dan Ibu selaku PKS dan aktivis gereja. Pelayanan orang jalanan. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Kegiatan SOM untuk wilayah Ngawi, Kota Kedung Prahu dan Geneng akan diadakan hari Jumat pukul 6 sore. SOM untuk wilayah Ngawi bertempat di gereja, wilayah Kedung Prahu bertempat di rumah Ibu Lamtiar, dan wilayah Geneng bertempat di rumah Bapak dan Ibu Jonathan. Mari saudaraku, khususnya anak-anak kaum muda dan remaja, yuk kita hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam kegiatan ibadah El Shaddai Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 malam di Aula Peniel. Youth pekan depan akan dilayani oleh Pastor Mutu. Ibadah El Shaddai Kids diadakan setiap hari Minggu. Kegiatan untuk sesi pertama diadakan pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Peniel. Bapak Ibu Saudara, mari kita rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Ibadah pekan depan akan dilayani oleh Pastor Mutu. Kegiatan akan disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Bersama saya Timotius, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk hadir dalam kegiatan yang sudah disusun.
Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Ya, untuk SOM Bapak Ibu Saudara, Gedung Perahu belum bisa dilaksanakan ya. Yang sudah bisa dilaksanakan di Ngawi dan Geneng. Ya, karena di Gedung Perahu jumlahnya sangat kurang, mungkin kita tunda sampai nanti jumlahnya cukup ya. Jadi SOM 1 ada di Ngawi dan Geneng, sedangkan di Ngawi SOM 1 dan SOM 3. Ya, saudara yang sudah mendaftar dan yang mau menyusul mendaftar dipersilakan menghubungi kami ya, staf ya. Nah, juga untuk menghimbau anak dewasa muda, keluarga muda bisa hadir di ibadah youth karena akan dilayani oleh Pastor Mutu ya dari Malaysia. Nanti akan diterjemahkan walaupun dia sudah bisa bahasa Indonesia tapi modelnya model bahasa Malaysia ya. Jadi agak ada bedanya sedikit. Demikian juga hari Minggu dilayani oleh beliau. Nah, untuk para PKS saya mohon nanti minggu depan disosialisasikan sehingga awal bulan Maret sudah bisa menyerahkan ke saya catatan one on one, discipleship, pemuritan one on one ya, siapa memuridkan siapa, saya mohon para PKS nanti untuk menyerahkan saya pada awal bulan Maret ya. Nah, minggu depan juga ada donor darah. Bapak Ibu Saudara, bukan ya? Oh, tanggal 9 ya, sorry. Berarti minggu kedua ya? Oke, donor darahnya minggu kedua. Nah, ada pengumuman dari seksi diakonia, karena seksi diakonia kok merasa anak-anak Tuhan yang dari desa yang perlu makan di dapur umum, tidak hanya 2 kali tapi punya visi 4 kali ya setiap minggu. Jadi mulai bulan depan, bulan Maret, dapur umum dibuka 4 kali, ya, biasanya hanya 2 kali minggu pertama dan kedua. Dan rupanya ada beberapa anak Tuhan yang ingin mendonasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara juga yang ingin donasi untuk makan setelah ibadah minggu pagi, ya dapur umum dipersilakan menghubungi Pak Timur, Bu Timur atau Pak Hadi ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sudah kami kasih dulu daftar pembacaan Alkitab sampai bulan Mei ya. Saudara yang sudah selesai, tolong dikasihkan ke saya ya. Nanti saya akan melihat dan mungkin ya memikirkan sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara semakin rajin membaca Alkitab. Nah, ini sudah menyerahkan nih Pak Jamadi. Ya. Pak Jamadi ini termasuk anak orang jalanan ya, tapi sudah membaca, tak lihat kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah silahkan nanti mungkin minggu depan bisa diserahkan ke saya. Saya kira demikian. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja? Angkat tangan. Yang baru pertama kali, wah puji Tuhan. Silahkan bangkit berdiri. Bangkit berdiri supaya kita tahu ya. Ya, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami. Seberapapun berkat itu anugerah-Mu, sehingga kami juga bisa memberkati pelayanan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara telah mendengar bagaimana Paulus menjadi penentu keselamatan orang di kapal yang jumlahnya 276 penumpang. Semua selamat karena Paulus. Saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing. Jadilah agen penyelamat di rumahmu, di tetanggamu, di pekerjaanmu, dan dimanapun kau ada. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudus Anda menyertai, memberkati, melindungi saudara semuanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh
tangan kita. Damai dan Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini. Kami penuh akan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjalani hari-hari bersama dengan Engkau dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat